Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nujanah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan studi hukum. Mari simak video saya selanjutnya. Pendekatan studi hukum. Penelitian bersubjek hukum Islam dengan pendekatan sosiologis mengandalkan beberapa kajian, antara lain tentang bagaimana hukum Islam dipraktekkan dalam masyarakat, bagaimana faktor-faktor sosial politik mempengaruhi kemandekan, perubahan, dan perkembangan hukum Islam. Kajian-kajian seperti ini tentu berbeda dengan kajian-kajian dengan pendekatan filosofis, pendekatan bahasa maupun pendekatan normatif. Tulisan ini memang tidak cukup tempat untuk mendisplay semua kajian sosiologis di atas. Karena itu, apa yang penulis lakukan adalah sebatas menunjukkan betapa studi hukum Islam pendekatan sosiologis itu penting dan tetap absah untuk dilakukan secara ilmiah. Hasilnya, tulisan ini menemukan kenyataan bahwa berbagai produk hukum Islam mulai dari syariah, fiqh, konun, fatwa, putusan peradilan Islam hingga adat masyarakat Muslim sesungguhnya sangat kuat corak sosiologisnya dan bahwa produk-produk itu berkelindan dengan atau dipengaruhi oleh faktor sosial yang mengitarinya. Terakhir, tulisan ini juga menunjukkan betapa sangat mungkin melakukan studi hukum Islam dengan perspektif sosiologis. Kajian pendekatan dalam penelitian hukum sebenarnya tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian hukum bersangkutan. Bila permasalahan dan tujuan penelitian masuk unsur hukum ideal atau konsep hukum ius constituendum dan ius constitutum, maka kajian pendekatannya bersifat yuridis, normatif, logika deduktif. Bila masuk unsur atau konsep hukum, pola perilaku dan pemaknaan sosial, maka kajian pendekatannya bersifat empiris atau sosiologis, logika induktif. Secara singkat, dapat dinyatakan satu rumus atau formula yang diartikan sebagai fungsi dari permasalahan dan unsur hukum. Dalam kaitan ini, metode adalah fungsi dari permasalahan dan konsep hukum. Pendekatan kajian hukum normatif dan empiris atau sosiologis masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Bila dilihat dari unsur-unsur yang lazimnya terdapat dalam pembicaraan tentang metode penelitian. Metode pendekatan kerangka pemikiran konseptual atau teoritik, data dan sumber data, metode analisis data, pembuktian, langkah penelitian, dan tujuan yang dapat dicapai secara maksimal dari penelitian. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya tentang pendekatan studi hukum. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum